Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet, dan kali ini saya ingin membahas fungsi dasar dari show if, require if, dan juga valid if. Nah, seperti apa caranya? Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, katakanlah kita mempunyai data tabel seperti ini yang akan kita gunakan di AppSheet ya nantinya. Di sini dimulai dari kolom A ID sampai di bagian kolom I yaitu jurusan. Ada sebagai kepala sekolah dan lain-lain ya. Nah, sebagai gambarannya misalnya kita tulis di bagian kolom ini dengan kata kunci kepala sekolah, maka akan muncul kolom kepala sekolah. Dan misalnya kita tuliskan nama guru di sini, kata kuncinya nanti yang akan muncul adalah kolom nama guru dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa mengcustom sendiri untuk data yang ada di dalam form ini. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja ke bagian AppSheet. Nah, di sini sudah saya tarik datanya, data dari spreadsheet tadi. Kemudian kita masuk ke dalam form. Nah, di sini ada sebagai, ini yang akan dijadikan sebagai kolom kuncinya ya. Karena kalau misalnya kita ketikkan kata kunci misalnya kepala sekolah, akan muncul kolom kepala sekolah. Oke, sekarang kita ke bagian pengaturan. Nah, di bagian require silahkan di unchecklist dulu ya, dikosongin seperti ini. Kemudian kita ke bagian kepala sekolah. Oke, di bagian show kita isikan formula. Ini adalah formula dasarnya, yaitu is not blank. Oke, sebagai misalnya ketika kita isi formula dengan is not blank seperti tadi, maka kolom kepala sekolah akan hilang ya teman-teman. Jika kita ketikkan dengan kata kunci sembarang misalnya, nah maka akan muncul kolom kepala sekolah. Kalau misalnya kita isi dengan kata kunci kepala sekolah, maka akan tetap muncul. Nah, jadi kolom apapun yang di sini akan muncul ya. Nah, jadinya ini tidak akan efektif kalau misalnya kita ingin mengisi form ini sebagai kepala sekolah. Maka kita perlu memberikan kata kunci di bagian show ini dengan kata kunci lain ya, yang lebih spesifik. Kita hapus is not blank-nya, kemudian sebagainya kita tuliskan kata kunci kepala sekolah. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, misalnya kita asal mengisi ya di bagian ini kolom sebagai, maka tidak akan muncul kolom kepala sekolah. Tapi ketika kita mengisikan kata kuncinya, nah maka akan muncul kolom kepala sekolah. Artinya ketika kita mengisi kata kunci lain, kolom tersebut atau kolom yang kita jadikan sebagai kata kunci tidak akan muncul. Oke, begitu juga dengan nama guru. Nah, sekarang kita setting seperti tadi yang ada di bagian kepala sekolah. Sebagai nah, kita kopikan saja ya. Kurang sama dengan Oke, sekarang di bagian nama siswa juga kita masukkan show if. Nah, oke, misalnya kita isikan
nama guru. Nah, maka kolom nama siswa tidak akan muncul ya. Kolom nama siswa dan juga kepala sekolah tidak akan muncul. Yang muncul adalah kolom guru saja. Kalau misalnya kita isikan nama siswa, nah maka yang muncul adalah kolom nama siswa. Karena yang kelas, kemudian jenis kelamin dan jurusan belum kita setting, maka akan tetap muncul ya. Oke, jadi untuk ketiga kolom kepala sekolah, kelas dan kepala sekolah, nama guru dan nama siswa sudah berhasil kita setting. Nah, misalnya kita ingin setting di bagian kelas. Nah, sekarang kita masuk ke kolom kelas. Jadi untuk kolom kelas ini hanya bisa terbuka kalau kita memasukkan kata kunci nama siswa misalnya. Nah, kita setting yang sama seperti tadi, nama siswa. Oke. Nama siswa sama dengan, lupa. Oke, sekarang di bagian jenis kelamin. Nah, misalnya kita ingin jenis kelamin ini bisa dibuka ketika kita memasukkan kata kunci kepala sekolah, nama guru, dan juga nama siswa. Nah, kita perlu 3 kata kunci ya. Kita perlu 3 kata kunci, yaitu kepala sekolah, kemudian nama guru, dan juga siswa. Nah, caranya kita bisa menggunakan fungsi OR dalam kurung sebagai, misalnya kita urutkan saja ya, kepala sekolah, oke, kepala sekolah, nah seperti ini kita copy saja, kemudian sebagai nama guru, dan yang terakhir adalah nama siswa. Dan kita tutup. Oh ya, ini ada tambahan satu lagi kolom. Ini perlu ditambahkan tutup juga ya, tutup buka dan penutupnya nanti seperti ini. Oke ya, jadi nanti di bagian kolom jenis kelamin akan muncul ketika kata kunci dari kepala sekolah, kemudian nama guru, nama siswa dituliskan di dalam kolom sebagai. Oke, kita coba save. Nah, sekarang kita coba ya. Misalnya kepala sekolah. Kepala. Nah, akan muncul nama kepala sekolah atau kolom kepala sekolah dan juga jenis kelamin. Kalau misalnya kita isikan guru, nama guru, maka akan muncul nama guru dan juga jenis kelamin. Kalau misalnya kita isikan nama siswa, nah maka akan muncul kelas, nama siswa, jenis kelamin. Nah, yang belum kita atur adalah di bagian jurusan. Nah, di bagian jurusan kita tinggal menentukan kira-kira kolom di bagian jurusan ini bisa terbuka kalau kita memasukkan kata kunci apa begitu ya. Nah, misalnya kata kunci yang akan kita masukkan adalah nama guru. Caranya sama ya seperti tadi, bagian sebagai, kemudian di bagian kolom sebagai ketika diisikan dengan kata kunci nama guru. Oh, ada komanya.
Oke, nah semuanya di bagian show kita sudah atur ya teman-teman. Jadi ketika kita membuka form pertama kali akan muncul kolom ini di bagian sebagai, tinggal kita mengisikan kata kunci yang sudah kita siapkan tadi ya. Kalau misalnya kita asal isi maka tidak akan berefek apapun ya, nah, karena sudah kita kunci dengan kata kunci. Misalnya saya ingin membuka sebagai kepala sekolah, nah akan muncul nama kepala sekolah dan juga jenis kelamin. Oke, sekarang di bagian jenis kelamin kita atur dulu sebagai inam, misalnya laki-laki L atau P begitu ya, disingkat saja. Kepala sekolah. Nah, ya muncul ya nama kepala sekolah, tinggal diisikan kemudian pilih jenis kelaminnya. Oke, ini adalah fungsi dari show if. Nah, semoga teman-teman paham ya, bisa mengikuti fungsi dari show if tadi. Nah, sekarang kita ke bagian require if terlebih dahulu. Fungsinya misalnya kita masukkan nama siswa. Nah, di bagian ini ada kelas, kemudian nama siswa. Di sini belum ada tanda bintang yang artinya ini bisa diisi atau optional ya, boleh diisi atau tidak. Maka misalnya ingin kita wajibkan kolom ini harus wajib diisi, kita perlu menyetingnya di bagian require if. Ya, di sini nanti akan muncul kolom bintang saat sudah kita setting. Nah, kita ke bagian kelas. Nah, di sini ada ya nama siswa, di bagian show if kita copy saja. Kemudian di bagian require kita paste di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita memasukkan kata kunci nama siswa di bagian kolom sebagai, maka akan wajib diisi kelasnya. Kelasnya di sini harus wajib diisi. Oke, kita isikan nama siswa. Nah, di sini muncul tanda bintang ya. Artinya kolom ini wajib diisi dengan nama kelas. Kalau misalnya kita save maka tidak akan berfungsi ya, alias ada keterangan this entry is required, artinya wajib diisi ya. Begitu juga dengan yang kolom lainnya, misalnya di kepala sekolah, nanti kita tinggal copy saja. Kita tinggal kopikan dan paste di bagian require. Dia nama guru sama juga, kita copy saja. Nama siswa, bagian valid, kemudian jenis kelamin. Nah, karena ini tadi ada banyak ya kata kuncinya, kita tinggal copy juga sama. Nah, misalnya kalau kita hapus salah satu dari kata kunci ini, misalnya nama siswa kita hapus, maka nanti ketika kita memasukkan kata kunci nama siswa di bagian kolom sebagai, maka untuk kolom di bagian jenis kelamin, maka tidak wajib diisi ya. Jadi kita perlu mengisikan semua kata kunci ini supaya wajib nantinya muncul tanda bintang alias wajib diisi, tidak boleh dikosongi begitu. Kita paste. Sama juga dengan yang di bagian jurusan. Oke, sekarang kita save terlebih dahulu. Oke ya. Nah, di bagian sebagai kita juga di bagian require
Untuk yang ini kita bisa langsung centang saja ya. Nah, karena di bagian ini tidak mereferensikan kepada kolom lain. Oke, misalnya kita coba lagi nama siswa. Nah, langsung muncul, jadi wajib diisi semua ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian valid if ya. Di bagian valid if yang kita gunakan nanti hanya nama guru dan juga nama siswa. Oke, tadi di dalam spreadsheet ini ada dua tabel lagi, yaitu data siswa dan juga data guru. Nah, di sini sudah saya siapkan contohnya. Misalnya seperti ini ya. Untuk nama atau data siswanya ada kelas, kemudian jenis kelamin dan juga nama. Kemudian di bagian data guru ada jurusan ya. Seperti yang ada di dalam tabel absen tadi atau di dalam form, di sini ada jurusan. Maka nanti kita akan mereferensikan ke menampilkan jurusan dari data guru ini. Oke, seperti apa caranya? Kita tarik dulu datanya di bagian tabel. Nah, di sini sudah ada muncul ya. Kita tinggal klik saja data siswa. Oke, kemudian juga data guru. Kita tinggal klik, nanti akan otomatis masuk ke dalam tabel di dalam absen. Oke, nah data guru kita tidak perlu menariknya ke dalam UX ya. Yang di UX hanya form saja, karena ini adalah data referensi saja. Data guru dan data siswa adalah data referensi dari form. Oke, sekarang kita klik di bagian view column. Nah, di bagian kelas ini hanya akan muncul ketika kita memasukkan data siswa atau nama siswa. Nah, di sini ada kelas ya. Jadi kelasnya di sini akan otomatis muncul pilihan ketika kita menuliskan nama siswa di bagian ini ya. Nah, nanti akan ada kolom nama kelas dan juga nama siswa yang diambil dari tabel data siswa ini. Oke, kita langsung saja praktekkan. Di bagian kelas kita klik, kemudian di bagian valid if kita klik lagi. Nah, di sini di data explorer sudah ada kolomnya ya. Kita tinggal cari kolom data siswa, kemudian pilih kelas dulu ya. Nah, kita tuliskan nama tabelnya ya. Di sini data siswa. Data siswa. Nah, seperti ini. Tabel data siswa di kolom kelas. Oke, kita save. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba save terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi. Nah, maka langsung muncul ya kelasnya. Kelas pilihan yang ada di dalam tabel data siswa. Nah, kelas 7, 8 dan juga kelas 9. Atau sesuai dengan yang ada di dalam data siswa. Di sini tadi ya ada kelas. Oke, kemudian nama siswa sama juga. Nama siswa kita klik bagian data validity, kemudian valid if-nya kita masuk di bagian data siswa juga, data siswa, kemudian bagian nama. Oke, kita simpan lagi. Oke, kita masukkan nama siswa. Nah, nanti akan muncul pilihan kelas. Ketika kita klik kelas 7, maka akan muncul daftar nama siswa kelas 7. Ketika kita klik kelas 8, akan muncul nama siswa kelas 8. Begitu juga dengan kelas 9 ya. Akan muncul nama siswa dari kelas 9. Nah,
seperti ini. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini. Kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Nah, yang terakhir adalah jurusan ya, karena tadi di bagian jurusan ini adalah mereferensi kepada data guru, maka kita tinggal klik lagi data validity-nya di bagian tabel nama guru atau data guru. Tuliskan data guru. Kemudian ada jurusan ya di sini. Kita tinggal klik saja. Jurusan. Oke, kita simpan. Oke, misalnya tadi kata kuncinya adalah nama guru. Klik, maka akan menuliskan nama gurunya, kemudian jenis kelamin dan jurusan. Nah, di sini sudah muncul jurusan dari nama guru tersebut ya, sesuai dengan yang ada di dalam tabel nama guru. Nah, kemudian di sini juga ada nama gurunya. Ada nama guru dan jurusan ya. Kita tinggal tarik juga datanya di bagian nama guru. Nah, di sini klik lagi nama guru. Kemudian valid if, kita tuliskan lagi data guru. Kemudian di kolom nama guru ini. Oke, kita klik, kemudian kita save. Oke, kita cek lagi nama guru. Misalnya kita pilih yang terakhir jenis kelamin. Nah, jurusannya adalah agama ya. Coba kita cek di bagian nama guru Gilbert, Mr. Gilbert, yaitu agama. Kita cek Ahmad Ghafur, IPA. Nah, sama ya, menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dari nama kolom sebelumnya. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Jadi menyesuaikan dari nama jurusannya. Karena di sini nama Ahmad Ghafur, jurusan adalah IPA, munculnya adalah IPA ya. Jadi menyesuaikan nama. Jadi jurusan ini menyesuaikan dari nama guru, dari tabel nama guru. Nah, ini untuk jurusan. Di bagian jurusan ini, karena ini bentuknya adalah pilihan atau enum list, kita bisa setting di bagian type-nya berupa enum. Kemudian pilih drop down saja atau auto ya. Kita coba di bagian drop down terlebih dahulu. Oke, kita abaikan saja ya, ini hanya warning. Misalnya nama guru. Nah, bentuknya adalah drop down ya untuk kolom jurusan. Nah, sama ya. Seperti ini. Kita save. Oh ya, ini belum diisi. Nah, munculnya seperti ini ya. Sekarang kita coba dalam versi webnya seperti apa. Oke. Sekarang kita coba isi ya. Misalnya saya akan isi sebagai kepala sekolah. Misalnya adalah Hadi, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, maka muncul ya kepala sekolah, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian misalnya kita isi, misalnya kita sebagai siswa, misalnya kita tuliskan kata kuncinya nama siswa, kelas 7, misalnya nama siswanya adalah Afel Tokan, jenis kelaminnya laki-laki. Kita simpan lagi. Nah, jika sebagai nama siswa, munculnya ada di kolom nama siswa. Kemudian misalnya sebagai guru, muncul nama gurunya.
jurusannya. Nah, sudah ditentukan dan kita tinggal save. Nah, jadi untuk kolom sebagai ini sudah bisa dijadikan kata kunci untuk membuka kolom-kolom lain ya yang sudah kita tentukan. Dan untuk kolom sebagai bisa kita atur type-nya, bisa kita atur dalam bentuk E6 ya. Kalau tadi kita harus ngetik dulu di bagian kolomnya. Nah, sekarang kita buat pilihan saja ya. Kepala sekolah, kemudian nama guru, nama siswa. Oke, misalnya kita buat drop down. Kalau drop down tampilannya seperti ini. Oke, kita save. Nah, jadi kalau kita klik kepala sekolah akan muncul kolom kepala sekolah beserta jenis kelamin, kemudian kalau nama guru muncul pilihan nama guru, jenis kelamin dan jurusan. Dan kalau misalnya nama siswa kita klik, nah muncul kelas, kemudian kolom nama siswa, jenis kelaminnya. Oke ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman untuk penggunaan dasar dari show if, require if, dan juga valid if. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya untuk pembuatan app sheet khususnya dalam bentuk form seperti ini. Bisa digunakan sebagai form pendataan ataupun form lainnya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.